semua, perkenalkan nama saya Eka Setiawati dengan NIM 2019106010004 dari kelas B, mata kuliah Praktikum Perpetaan dan Aplikasi GIS, Prodi Teknik Lingkungan. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menambahkan atribut tabel pada peta dan memvisualisasikan tabel. Baik, kita mulai dengan membuka ArcMap terlebih dahulu. Baik, teman-teman. Jadi di sini kita sudah membuka ArcMap-nya. Nah, di sini kita akan masukkan data kecamatan yang akan kita tambah informasi. Kita drag. Nah, di sini saya menggunakan data kecamatan Bangsalsari. Kemudian setelah kita drag, ini kita lihat dulu ya di atribut table. Nah, jadi ini kita mendapatkan beberapa informasi di atribut table ini. Ada nama-nama kelurahan atau desa yang ada di Kecamatan Bangsalsari. Ada Sukorejo, ada Bangsalsari, ada Petung, ada Lengkap, Banjarsari, Tisnogambar, Karangsono, Gambirono, Curah Kalong, Tubusari, dan Badean. Nah, di sini ada beberapa informasi, teman-teman. Di sini ada panjang areanya dan luas areanya. Nah, kita akan mencoba menambahkan informasi yang akan kita tambahkan di atribut table. Bisa banyak jenisnya, teman-teman. Kita bisa tambahkan data penduduk, kita bisa tambahkan jumlah kelahiran, jumlah kematian, banyak sekali yang bisa kita tambahkan. Dan cara untuk menambahkan itu ada dua cara, yakni dengan cara manual, dengan cara kita add field di sini, dan cara yang kedua yakni menggunakan Excel. Kita coba dulu cara yang pertama, teman-teman. Kita akan coba masukkan dengan cara manual. Kita klik icon table option, kita pilih add field. Nah, setelah add field, kita pilih namanya, terserah. Mungkin kita coba saja untuk penduduk misalnya. Penduduk kita beri nama PDDK. Kemudian untuk type-nya kita pilih short integer. Oke. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman tabel penduduk yang sudah kita buat tadi, tabelnya. Nah, kemudian ini selanjutnya kita isi. Gimana cara ngisinya? Nah, untuk cara mengisinya ini dengan cara start editing, teman-teman. Jadi kita bisa, bentar, kita bisa close dulu. Kemudian kita start editing di bagian editor. Kita start editing. Kemudian kita buka lagi open attribute table-nya. Nah, ini bisa kita isi misalnya 100, kemudian 450, kemudian 350. Ini kita coba dulu ya teman-teman, karena nanti sebentar lagi untuk yang cara kedua kita akan masukkan data real-nya. Kita coba memasukkan, jadi caranya seperti ini. Nah, kalau sudah, misalnya ini sudah diisi sampai habis, misalnya pada yang terakhir ini jumlahnya 750. Nah, kemudian kita stop editing, kita save edit, kemudian kita stop editing. Tapi, ya kita coba dulu save edit, kemudian kita stop editing. Nah, sekarang kita coba yang cara kedua. Jadi ini kita hapus dulu ya teman-teman. Kita lihat di atribut table-nya. Ini kita hapus dulu. Caranya gampang sekali. Ini kita klik. Kemudian kita delete field. Perlu diingat untuk penambahan field ini bisa di undo. Tapi untuk penghapusan ini tidak bisa dihapus. Jadi perlu hati-hati ya teman. Ini kita delete. Ya, ada peringatan. Kemudian kita pilih yes. Oke,
Jadi sekarang kita akan mencoba menambahkan dengan menggunakan Excel teman-teman, karena ini datanya banyak. Jadi Excel ini sangat bermanfaat untuk digunakan ketika kita ingin menambahkan informasi pada atribut table. Oke, yang pertama kita harus buka dulu Excel-nya. Ini saya sudah membuat beberapa data yang saya ambil dari data BPS atau Badan Pusat Statistik, yang mana di sana kita bisa mencari informasi mengenai apapun, baik itu kependudukan, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, dan lain-lain. Nah, ini akan saya tunjukkan websitenya, tempat saya mendownload. Kita bisa mencari informasi apapun di website Badan Pusat Statistik ini. Jadi kita tinggal cari, kita mau cari data apa. Nah, kemudian nanti hasilnya ini bisa kita unduh, teman-teman. Ini saya akan tunjukkan hasil yang sudah saya unduh. Nah, jadi hasil yang bisa diunduh ini seperti ini, dan kita bisa mendapatkan informasi apapun yang ingin kita cari di buku ini yang sudah kita unduh. Kan saya menggunakan data yang ada di Kecamatan Bangsalsari, maka ini saya download yang Bangsalsari. Nah, di sini kita bisa temukan banyak. Di sini saya gunakan data pendidikan, jadi fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Bangsalsari. Nah, saya menggunakan data untuk PAUD, TK, SMP, dan PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Ini datanya, teman-teman, ada ini. Nah, untuk PAUD, ini saya gunakan yang ini, datanya ada TK untuk swasta, negeri, lengkap, teman-teman. Jadi kita bisa mencari apapun itu yang kita inginkan. Nah, ini data PAUD, ini saya gunakan yang terbaru nih, yang 2020 yang terakhir diperbarui. Jadi kita gunakan yang terbaru. Untuk TK-nya kita juga gunakan yang terbaru, data yang SD kita gunakan yang terbaru, SMP dan SMA juga. Oke, sekarang kita kembali ke Excel. Nah, ini sudah saya buat. Nah, yang perlu diingat bahwa kita harus buat dulu nama kelurahannya. Nama kelurahannya itu harus sama persis dan tidak boleh ada yang salah ya, teman-teman. Jadi tidak boleh ada kalimat yang seharusnya menggunakan spasi tapi ternyata di Excel-nya tidak menggunakan spasi. Nah, itu akan menimbulkan problem ketika kita akan menjoinkan tabelnya. Nah, ini seperti yang tadi pada ArcGIS, kita nama kelurahan pada kolomnya adalah NAMOBJ. Maka di sini kita tulis juga NAMOBJ. Dengan nama kelurahan yang sama, kita tulis, kemudian data yang kita ambil tadi, di sini saya menggunakan data PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Bangsalsari. Nah, setelah kita buat, teman-teman, berdasarkan data yang kita ambil tadi, selanjutnya kita save. Kita save dulu ini. Caranya adalah dengan save as. Nah, pada save as ini, kita harus ubah dulu type-nya. Jadi kita tentukan dulu kita mau simpan di mana. Saya akan simpan di sini. Nah, untuk type-nya kita harus pilih Excel 97 2003 workbook. Apabila kita tidak pilih yang 2003, kemungkinan akan terjadi crash ketika kita akan menjoinkan tabelnya, teman-teman. Jadi kita harus klik ini. Jadi kita harus set type-nya di 2003. Kemudian kita save. Nah, setelah di save,
kita kembali lagi ke kita klik join. Nah, kemudian kita pilih field yang akan dijoinkan. Nah, field-nya tadi apa yang sudah kita tulis kan nama kelurahan. Kolomnya perlu kita ingat bahwa kolomnya adalah NAMOBJ. Kemudian setelah kita klik ini, nah kita cari tabel yang sudah dibuat. Kita browse. Di sini kita cari di bahan GIS di Kecamatan Bangsalsari. Nah, tabel tugas ini kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali, kita pilih sheet-nya. Nah, ini sheet 1. Kita add. Sudah, ini benar NAMOBJ. Dan untuk join option-nya, kita pilih keep all records. Oke, setelah kita pilih keep all records, kemudian kita sudah. Nah, kemudian kita ke OK. Nah, sudah. Setelah itu kita cek, teman-teman. Setelah kita joinkan, apakah datanya sudah masuk semua. Kita cek. Dan ya, datanya sudah masuk, teman-teman. Jadi ini data jumlah sekolah PAUD, jumlah sekolah TK, jumlah sekolah SD, SMP, dan SMA yang ada di Kecamatan Bangsalsari sudah berhasil masuk ke tabel yang ini. Kalau sudah masuk ini berarti kita berhasil, teman-teman. Nah, setelah itu kita perlu untuk save. Nah, kalau tadi pada saat kita menjoinkan tabel dengan cara menambah field dengan cara yang manual, itu kita tinggal save edit dan stop editing. Nah, untuk saat ini karena kita joinnya tadi menggunakan join data, kita memasukkan data Excel, maka kita harus ekspor dulu file SHP ini ke SHP yang baru, teman-teman. Jadi kita klik data, ekspor data. Kita simpan di tempat yang ingin teman-teman nih. Kita ganti namanya. Kecamatan. Ini kita ganti namanya jadi Bangsal, atau kita pilih new folder saja. Kita new folder saja, teman-teman, biar tidak hilang. Di sini kita pilih ini itu beri nama Bangsalsari, skor data. Kemudian kita simpan di sini, kita beri nama Bangsalsari supaya tidak hilang ya, teman-teman, datanya. Oke. Kita save. Oke. Nah, ketika ada ini kita klik yes. Nah, berarti dia muncul di sini, teman-teman. Ini kita unchecklist saja, atau bisa kita remove. Dan ini kita cek open attribute table-nya. Sini kita cek. Dan ini data PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA sudah muncul, teman-teman. Sudah ada datanya. Dan di sini ada tulisan NAMOBJ_1. Nah, artinya ini ada 2 data yang sama dan tidak terjadi pengulangan di sini. Oleh karena itu ada perbedaan penulisan di sini otomatis ya ini, teman-teman. Nah, setelah kita gabungkan nih datanya, yang ini kita remove saja yang tadi. Oke. Kemudian kita akan mencoba memvisualisasikan tabelnya. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita klik kanan ke layer, klik kanan, kemudian kita klik properties. Nah, di bagian simbologi, kita ke bagian simbologi, kemudian ke bagian categories. Di bagian kategoris ini kita pilih ini, teman-teman, value field-nya kita pilih yang NAMOBJ. Terserah sih, karena apa yang mau kita tampilkan gitu, misalnya teman-teman mau nampilkan apa data yang mana, tapi untuk saat ini kita coba tampilkan yang NAMOBJ ini, teman-teman. Add all values.
Nih. Nah, kita bisa beri warna yang berbeda ya teman-teman untuk membedakan antar kelurahan. Misalnya ini Badean kita beri warna hijau. Kemudian untuk Desa Bangsal Sahari ini kita beri warna, terserah teman-teman. Yang penting itu membedakan warnanya ya. Kita ubah juga warnanya. Ini tetap saja. Oke. Nah, ini sudah teman-teman. Jadi kita bisa menampilkan nih. Jadi data apa saja nih akan beda. Nah, ini jadi ada macam-macam warna yang membedakan setiap ini teman-teman. Setiap desanya. Nah, kemudian di sini kita bisa properties. Ini udah beda-beda ya teman-teman datanya. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan label nih teman-teman, label. Nah, misalnya ini kita klik properties di bagian label. Kemudian label field, kita pilih NAMOBJ. Nah, terus kita bisa atur juga ukurannya. 10. Kita bisa atur ukuran-ukurannya, teman-teman mau berapa. Kemudian klik checklist di atas kiri. Nah, kemudian kita klik apply, klik OK. Nah, ini sudah ada nih teman-teman. Ini mungkin terlalu besar tulisannya. Jika terlalu besar, teman-teman bisa diedit, dikurangin, misalnya diubah menjadi lebih kecil lagi. 8. Nah, ini jadi lebih kecil ya, teman-teman. Jadi untuk di daerah yang hijau ini adalah Desa Badean, kemudian yang ungu ini Curakalong, kemudian yang biru ini Tugusari, di sini Banjarsari. Nah, tidak hanya untuk menampilkan ini, jadi kita bisa menampilkan, misalnya kita ingin menampilkan label, tapi misal jumlah desa pautnya gitu. Sangat bisa sekali. Jadi kita klik di sini. PAUD misalnya ya teman-teman. Kita apply, kita klik OK. Nah, kalau kita klik PAUD, kita tadi tampilkan PAUD, jadi di sini ada keterangannya teman-teman. Untuk di daerah sini, jumlah sekolah PAUD itu ada 3. Untuk di daerah yang sini, itu jumlah sekolah PAUD yang ada di desa ini hanya 1. Kemudian tadi yang warna biru ini Tugusari. Nah, jadi di Tugusari jumlah sekolah PAUD ada 6, seperti itu teman-teman. Seperti itu caranya. Mudah sekali bukan untuk menambahkan informasi pada atribut table.
Jadi informasi apa saja yang akan kita tambahkan, kita bisa gunakan dua cara tadi, dengan baik itu cara manual maupun dengan cara menggunakan Excel yang nantinya kita joinkan ke data yang sudah kita masukkan di ArcGIS, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.